Bisa kita mulai ya. Pertama-tama, eh, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Di kesempatan kali ini saya ternyata ada dua Zoom lagi ya. Kebetulan ternyata ada penjelasan terkait dengan ini dengan pembayaran pajak nih baru baru tadi terinformasi. Hmm, eh, Beberapa mahasiswa sudah memberikan ke saya ya terkait dengan tiga judul ya. Siapa aja sih? Saya lupa sih. Abdurrahman ya? Eh? Abdurrahman sudah, Pak, tapi mau ada yang ditanyakan, pengen ada penggantian hari ini mau ditanyakan lagi ke Bapak. Iya. Siapa lagi yang udah? Dewi belum ya? Saya sudah, Pak. Siapa? Saya sudah. Sudah ya. Oke Ya ya. saya lihat sepintas ya. Jadi hari ini kalau berdasarkan dengan apa penugasan saya di pembimbing satu dan pembimbing dua. Memang sifat pembimbing satu dan pembimbing dua tidak secara jelas ini kan ya ditetapkan. Tapi umumnya pokoknya satu dan dua itu posisinya setara gitu ya. Tidak berarti bahwa berdasarkan urutan dan seterusnya. Nah, kalau di Universitas Negeri Jakarta biasanya pembimbing satu itu mengawal substansi, pembimbing dua mengawal metodologi. Tapi ternyata kalau di WIK ini ya netral-netral aja, jadi seimbang mana sesuai dan segala macam. Nah, memang harus seperti itu. Nah berarti dengan demikian nanti kalau persetujuan persetujuan itu yang dimaksud dengan izin prinsip itu kedua-duanya harus sudah approval dulu, sudah fix gitu ya. Nah, setelah saya berikan kesempatan kepada beberapa teman untuk menulis tentang judul dan tiga judul alternatif dan argumentasinya, maka memang penting ada acuan ya di dalam ketika kita ingin menetapkan bahwa ini adalah sesuatu yang urgensi dan seterusnya. Nah, kesempatan ini saya akan berikan penjelasan secara cepat karena membiasakan sebagai orang-orang cerdas terus cepat gitu ya. Cepat dengan waktu yang singkat tapi bisa menangkap dengan cara cepat juga. Kira-kira sepakat tuh gitu ya. Lalu sekarang saya konfirmasi dulu, siapa di sini yang masih kerja? Masih kerja? Recording in Masih nggak, progress. belum belum libur siapa? Udah libur semua, Saya Pak masih kerja belum Pak karena memang sistemnya masuk kita belum libur. gitu ya. Oke, saya juga masih kerja sih, cuman dari rumah gitu ya, masih bisa dari rumah. Nah, ini saya supaya untuk memudahkan pemahaman secara utuh. Saya tahu di sini ada posisi saya selalu pembimbing satu dan pembimbing dua ya, dengan argumen tadi yang saya berikan, maka ya disimak aja apa yang akan saya coba sampaikan ya. Ini hanya dua slide sih, tiga slide lah. Udah cukup jelas belum? Sudah Sudah ya, Jelas, Bapak. Bapak, jelas. Cuman punten Bapak agak kecil. kecil. Iya, Slideshow kayaknya, Pak. dibaca. Lebih jelas. Iya punten Bapak Soca Udah ya. matanya. Nah, alhamdulillah Nah, makasih. ini. Wah, ini ada ini keterlambatan. Pertama, lihat di sudut kanan. Sudut kanan nggak perlu ditanya ya. Sudut kanan, kalau saya ngeliat tampilan sudut kanan, teman-teman juga pasti ngeliatnya di sudut kanan. Ya, sudut kanan itu apa? Tertulis? Tertulis apa? Proposal. Hah? Proposal penelitian. Lakukan Lakukan dengan dengan integritas integritas dan dan komitmen komitmen mutu. mutu. Oh, Nah, yang di ya, atas. di sudut kanan itu lakukan dengan integritas dan komitmen itu. Ini dua nilai yang selalu saya pegang gitu ya, semenjak saya mahasiswa sampai saya bekerja, saya berpegang pada ini dan sekarang kesempatan saya mencoba mentransformasikan nilai-nilai ini. Jadi kalau kita ingin mencapai harapan ya, bahkan melebihi dari harapan orang lain, maka menggunakan dua nilai ini sudah sangat luar biasa dan tantangannya kan kita konsisten terhadap ini itu nilai. Integritas dan komitmen mutu. Ingat kalimat saya waktu itu, kalau integritas tidak hanya sekedar cukup apa? Kalau integritas maknanya tidak hanya sekedar cukup, cukup apa? Jujur. Tidak hanya sekedar cukup jujur. Jadi integritas gabungan dari jujur, akuntabilitas gitu ya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Jadi seperti gitu. Nah, Anda lakukanlah seperti ini.
Itu cara mudah untuk memahami dua nilai. Nah, satu nilai komitmen mutu artinya ya kita berpegang pada mutu ya. Artinya sejak awal mahasiswa yang saya bimbing mestinya berkomitmen pada mutu. Artinya karena ini adalah karya, ini kan karya terakhir di S1 ini. Jadi tesis itu adalah karya terakhir di S1. Yang namanya karya terakhir ya mestinya S2. di S2 ya. Di S2 karya terakhir di S2 yang nyebut tesis. Kalau karya S1 adalah skripsi. Nanti kalau ditanya apa bedanya skripsi, apa bedanya tesis, apa bedanya disertasi, kira-kira argumentasinya apa? Ini dulu biar tahu gitu. Kita sekarang lagi nyusun tesis bukan skripsi. Kita sekarang nyusun tesis bukan disertasi. Apa bedanya? S apa bedanya apa disebut skripsi, disebut tesis dan disebut karya. Pasti ada pembedanya. Utamanya yang pertama pembedanya adalah menunjukkan kualifikasi karya tadi ya, strata 1, strata 2, strata 3. Itu nah karena strata 1, strata 2, 3 ada juga sebuah perguruan tinggi yang membedakan misalnya variabelnya relatif lebih rumit gitu ya, atau variabel lebih 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 rumit atau lebih lengkap dibandingin dengan yang S1, S2, S3 kan seperti itu ya. Nah, seperti itu jadi dan yang kedua bisa juga kalau kita menjustifikasi umumnya adalah kebermanfaatannya itu mestinya lebih lebih harus lebih harus luas cangkupannya gitu ya. Makanya biasanya kalau di umumnya nih umumnya walaupun mungkin di beberapa tempat itu memegang kalau di kita sepengetahuan saya kalau dia penelitian tindakan kelas itu relatif dianggapnya itu di level S1. Walaupun saya sebenarnya alirannya tidak seperti itu gitu ya. Ini pendekatan metodologi. Saya orang yang sebetulnya menggugurkan perdebatan metodologi, tapi karena ini adalah bagian dari ya semacam konvensi gitu ya, kesepakatan yang tidak tertulis di apa di WIKA, maka ya sudah kalau begitu kita sepakati aja. Oke lah kalau gitu dengan tidak kelas tidak gitu. Kecuali kalau memang ada argumentasi yang sangat luar biasa yang membuat mau tidak mau adalah netralitas. Kenapa argumentasi itu saya tidak menggunakan gitu ya? Karena bagi saya metodologi itu adalah cara yang digunakan ketika seseorang mahasiswa telah menetapkan permasalahannya gitu ya, itu argumentasi. Nah, oke, itu prolog dari slide ini. Nah, slide ini untuk memudahkan teman-teman. Tahapan kita ini sekarang ini sebenarnya masih tahapan pertama. Tahapan pertama itu mestinya eh, menentukan beberapa topik ide penelitian, topik ide penelitian. Misalnya saya pingin banget meneliti berkaitan dengan media, nah, kan gitu. Atau ada juga saya ingin banget berkaitan dengan evaluasi. Saya berkaitan banget ingin bagaimana merancang sebuah strategi gitu. Nah, itu bisa terlihat dari kalau kita lihat bisa dari kawasan TP itu awal kita melihat. Ini kan yang di atas ini, deskripsi yang di atas ini cara kita untuk menjelaskan dari alur ini. Ruang lingkup kawasan penelitian itu mendapatkan topik beberapa topik. Ya, ingat dalam kawasan ini kan mulai dari desain sampai dengan posisi evaluasi. Jelas sampai di sini ya. Lalu yang kedua, mestinya karena ini adalah penelitian, inquiry, mencari tahu, mesti ujungnya kita harus menemukan kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas. Kenapa ini penting? Karena ingin menunjukkan bahwa ini memang penting untuk dilakukan riset, ingin dilakukan sebuah kajian. Kalau ini tidak ada, dianggapnya kita ya sudah buat apa penelitian dilakukan, nanti akan tergugurkan dalam argumentasi kita. Ya, ini cukup jelas. Lalu siapa subjek dan konteksnya? Di dalam penelitian kita, seorang yang peneliti itu ketika dia menetapkan topiknya, jadi sudah kebayang-bayang kira-kira gitu. Wah, nanti yang saya teliti adalah misalnya kemampuan gurunya ketika ingin menerapkan strategi. Dan yang saya akan teliti terkait dengan seberapa pengaruh kepada siswanya ketika dilakukan sebuah treatment, entah metode, entah strategi, entah apa gitu dalam sebuah produk. Jelas sampai sini ya. Artinya bisa subjeknya itu siswa dan guru. Dua-duanya dilihat, bisa sekaligus. Atau bisa juga hanya siswa, gurunya hanya penyimbang sasaran antaranya. Itu untuk melengkapi terhadap hasil karyanya sebuah karya. Jelas ya sini ya. Jadi bisa ini. Kalau ditanya mana yang paling bagus, ya itu tergantung pada konteks masalahnya.
Ya, jadi kita itu dalam mencarikan sebuah riset itu tergantung pada konteks masalah. Ini ada kata tanda seru, diserukan. Kalau diserukan itu wajib untuk diikuti. Sebetulnya seperti itu ya. Menentukan beberapa topik. Sebaiknya kita mendapatkan beberapa topik. Kalau kita mendapatkan beberapa topik itu menunjukkan bahwa kemampuan kita mengurai dari kondisi yang ada. Ya kan? Sama misalnya begini. Deden pengen meneliti di sekolahnya. Ketika Deden meneliti di sekolahnya, Deden menemukan sesuatu. Oh, ini kok ternyata misalnya ya, murid kami dari 1 sampai kelas, misal kalau di SD. Deden di SD apa di SMP? Guru ya? Beda-beda, Bro. Apa? Beda-beda. Ada yang SD, ada Ya, sekarang SMP. Deden, atau sekarang minatnya Deden di SD atau SMP atau SMA? Di SD, Pak. Di SD. Nah, ketika Kang Deden ini di SD kan ngeliat tuh, di SD itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Bisa ngeliat dari situ cara. Penasaran di mana ada persoalan di kelas 1 sampai ke 6. Mestinya kalian nanti akan menemukan itu. Oh, ternyata ada di kelas 3. Misalnya. Dilihatnya dari apa? Nah, dari data rapot pendidikan, dari rapot di sekolah. Setelah itu dilihat lagi, mata pelajaran apa yang bermasalah. Nah, kan lagi mengerucut-mengerucut tuh. Nah, seperti itu. Atau mungkin Kak Deden dari bicara-bicara dengan guru, gitu kan, guru yang ada. Guru ini ternyata agak kebingungan untuk hal apa. Nah, itu hadirlah kita selaku orang teknolog untuk meneliti sesuatu. Nanti Kang Deden bisa memecahkan dari masalah itu, baik menghasilkan sebuah produk, ya kan? Atau juga ingin hanya meneliti aja terhadap sesuatu itu. Apa sih masalah penyebab? Bisa juga seperti itu, tergantung nanti menjadi ruang lingkup penelitian. Cukup jelas sampai di sini ya. Jadi itu masing-masing, itu sangat karakteristik pada masing-masing individu. Ikuti aja posisi karakteristik individu itu dinikmati gitu. Jangan ngikut-ngikut yang lain dulu, ikut. Karena kalau sudah gitu nanti menemukan minatnya, inquiry, keinginan tahunya. Nah, kalau sudah tumbuh keinginan tahunya, biasanya orang cenderung pantang menyerah, dia akan mencari tahu untuk kebutuhan itu. Nah, temukan itu. Kenapa seorang peneliti biasanya gagal dalam sebuah prosesnya? Karena dia nggak tertarik sama yang diteliti. Kenapa kok tiba-tiba dia menetapkan itu? Karena dia ngelihat kanan kiri aja, tapi sebetulnya tidak ingin menjawab masalah. Jelas ya. Jadi seorang peneliti, sebaik-baik seorang peneliti, mahasiswa itu ketika dia sudah menentukan topik, itu sudah dicoba dihubungkan dengan apa sih yang ingin saya berikan setelah topik ini didapat. Misal, Kak Deden tadi ke SD 1 sampai kelas 6, dilihat, Deden penasaran ternyata misalnya hasil belajar apa, agama misalnya, kok jelek di sini gitu. Seperti apa, kenapa gitu, selama ini gitu. Apa disebabkan karena gurunya? Itu kan diwawancarai dulu. Atau sebab karena memang ada ketidaktahuan, atau selama ini karena hanya menggunakan metode hanya A, B, C. Kenapa nggak menggunakan mencoba metode D dan seterusnya. Nah itu nanti tumbuhkan inquiry kan, keinginan tahu, baru itu munculkan. Nah, untuk menawarkan itu, seorang peneliti minimal ada referensinya, ada bahan yang dibaca. Ini kan karya tesis. Kalau karya tesis, kemarin kamu belajar apa? Kan gitu. Atau kalaupun tidak, misalnya, ternyata pas belajar gak ada, pas mau penelitian langsung, oh ya saya pengen mendalami. Kan bisa saja setelah penelitian, setelah apa, kuliah selesai, saya mendalami terkait dengan metodologi. Nah, gara-gara mendalami tentang metodologi, baca dari buku, baca dari referensi, menemukan, misalnya penasaran, saya ingin menerapkan metode SPTORI. Nah, SPTORI seperti apa? Kan dibaca untuk mata pelajaran tadi, pendidikan agama. Nah, kenapa pendidikan agama? Karena ada masalah selama ini pendidikan agama. Apa buktinya? Di rapot sekolah. Jelas jadian argumentasinya kan? Jadi jangan, sekali lagi, jangan mengatakan masalah subjektivitas kita. Semakin banyak dasar ketika menetapkan masalah itu semakin baik. Dari guru bilang masalah, dari kepala sekolah bilang masalah. Berarti ini masalah urgen karena semua orang kok bermasalah bilang di mata pelajaran agama. Nah, itu contoh. Jelas ya? Nah, nanti dilihat, nanti nanya lagi, Pak, jadi bagaimana saya cara mendapatkan masalah itu?
Ya tentu kan bisa, namanya studi panduan, survei, tanya, konfirmasi, cek gitu ya. Atau menggunakan data sekunder. Apa yang dimaksud data sekunder ini, Pak? Hasil laporan sekolah yang kemarin. Bisa juga kita gunakan seperti itu. Kan datanya sudah ada, nggak pada saat itu. Nah, dapat itu dia ya, satu ya. Muncul beberapa topik. Topik. Baru topik. Baru lepasan-lepasan topik. Belum judul. Kalau judul dirumuskan. Topik. Saya penasaran tadi kan. Saya ingin meneliti tentang metode. Saya penasaran. Saya ingin mengembangkan buku. Saya penasaran. Saya ingin sistem evaluasinya. Saya penasaran ingin melihat tingkat keinovasian guru seperti apa. Saya penasaran bagaimana guru selama ini mengajar. Nah, itu baru bicara topik-topiknya. Nah, oke. Nah, untuk memperkuat topik supaya kita lebih pede, apa yang bekalnya? Baca tesis, baca disertasi. Kalau Anda baca disertasi dengan variabel topik yang sudah itu lebih bagus, saran saya, karena lebih referensinya lebih besar. Kalau bicara baca tesis, jangan aja di Wika aja, di tempat lain. Misal contoh, ternyata, ambil contoh yang lain lagi, Dwi Pinulur, Pinulur, Dwi, Dwi ya, Dwi ingin meneliti sebuah risetnya itu berkaitan tentang, misal ya, tentang eh, apa misalnya, tentang pendekatan pembelajaran menggunakan metode cooperative learning gitu. Ambil di disertasi yang orang lain tentang cooperative learning seperti apa. Nanti dicocokkan, didekatkan. Kalau di sana mungkin menerapkan di SMA, bisa nggak saya menerapkan di SMP? Atau sebaliknya, SMP atau SMA. Dari top cooperative learning, tipe yang mana yang ingin mau saya terapkan? Nanti karena ini S2, bisa ditambah pendekatan cooperative learning dengan menggunakan apa? Model kamu yang kembangkan apa, ditambahkan. Nah, itu yang menjadi kualitasnya lebih besar di stratanya, di strata S2. Jelas ya? Ruang lingkupnya. Jangan hanya penerapan cooperative learning di IPA. Itu kan apalagi gitu. Apakah pendekatan cooperative learning plus dengan modul, atau plus dengan komik, atau dengan poster di sekolah tingkat SD misalnya seperti itu. Silakan, itu nanti di jelas ya. Jelas Dwi ya. Mana Dwi? Iya, Ya, siap, jadi, jelas, Pak. jadi simpelnya. Nah, nanti ini tumbuhkan inquiry-nya. Inquiry-nya. Kalau saya sih nyarankan minimal kalau udah baca 4 tesis itu biasa menambah keyakinan kita. Jangan hanya bicara satu. Tesis dan disertasi 4 aja. Entah tesis, entah disertasi. Ya. Tapi dalam empat itu harus juga diklasifikasikan. Saya ingin baca untuk kesamaan variabel atau saya ingin baca terkait dengan replikasi metodologinya. Ya, nanti kan setelah itu kan kebayang-bayang kan metodologi. Metodologi itu bisa ditetapkan apabila sudah ada apa? Sudah ada apa? Metodologi bisa ditetapkan apabila sudah ada apa? Ayo, Udah dapat masalahnya, Pak. sudah dapat masalah. Benar nggak tuh, Abdurrahman? Eh, ya, ya, yang pertama ya pasti masalah. Nah, Dilanjutkan terus dengan yang tahapan-tahapan yang lainnya, Pak. ya apa? Ini jangan kayak Ya, orang, maaf, jangan kayak orang Medan yang apa ya? Ya apalah ya apa saya nggak tahu. Apa? Harusnya inilah dia. Eh, Jadi nggak cukup hanya masalah ya. Satu lagi apa? Tujuan. Hah? Solusi. Tujuan. Tujuan ya. Jadi tujuan Mm-mm. dan masalah. Itu Salah. sama aja kayak gini ilustrasi sederhananya. Dewi mau pergi ke Blok M. Tujuan tuh kan Dewi mau pergi ke Blok M. Iya, Jadi, betul, Blok Pak. M. Tapi masalah hari ini ternyata hujan. Nah, Dewi kan ambil metodologinya, ngambil caranya. Apa? Dewi, naik apa? Naik Grab car. mobil, Grab car. Naik Grab mobil kan? Iya. Gitu, sesederhana gitu, ilmiah itu gitu. Tuh, Iya. Jangan Bapak, makasih pusing-pusing. banyak nih Tapi pondasinya nih. tapi logik cara berpikirnya gitu. Betul, Pak.
Ya. Nah, nanti juga ketahuan kalau misalnya ada pertanyaannya misalnya pertanyaan ingin mengetahui pengaruh. Nah, pengaruh pengaruh misalnya pengaruh metode apa pengaruh penerapan metode X dan dia terhadap hasil belajar. Wah, berarti nanti metodologi udah ketahuan itu. Studi sosial hubungan. Ingin melakukan penerapan X di sekolah bla bla bla. Berarti itu eksperimen karena harus ada kontrol kan gitu. Hmm. Ingin melakukan pengembangan bla bla. Berarti itu studinya tentang pengembangan. Jelas kan? Secara sederhana gitu kan? Iya, Pak. Simpel kan? Nah, nanti kalau kita kurang yakin terhadap apa kita lihat dari tesis dan disertasi yang ada. Oh, state-nya Betul. begini, om lagi gini. Mudah kan? Mudah nggak? Jadi jangan, masa mahasiswa S2 ketika bilang pertanyaan begini, tanya metodologinya beda, itu kan keliru. Sama seperti tadi, ya kan? Mm-mm. Tadi kan ilustrasi sederhananya apa tadi? Tujuan ingin ke Blok M, ada masalah pada hari itu hujan. Ternyata dia naik motor. Itu salah apa tidak? Iya, betul. Nggak cocok. Salah enggak? Salah. Ya, salah ya, tidak tepat, nggak sesuai ya. Betul, Pak. Nggak sesuai itu dipaksakan. Nah, itu pun metodologi kadang kita dipaksakan loh. Ini kok bicara ini ternyata metodologi ini. Oke, nah untuk mengetahui itu, nah sekarang saya tanya lagi, untuk mengetahui penetapan metodologi, apa yang harus kita ketahui? Apa? Untuk Teori mengetahui dah. biar metodenya tepat, apa yang harus kita ketahui? Ya, kita perbanyak referensi, Pak, mengenai teknik-teknik atau cara Ya, untuk harus kita, memecahkan. oke, kita harus ketahui tentang karakteristik dari metodologinya. Mm-mm. Kan sama kayak tadi kan, kenapa Iya, dia memilih mobil? Karena dengan pakai mobil tidak akan kehujanan, karakteristik mobil ada atap kan gitu. betul, Pak. Nah, berarti kalau gitu metodologi juga begitu kan? Nanti kita memilih Mm-mm. metode dengan pertanyaan itu. Kenapa sih saya akhirnya memilih metodologinya Metodologi. tentang ED misalnya, Mm. pengembangan ED dengan apa Bogat. Book and go. Kan berarti harus tahu dong karakteristik dari itu. Apa Mm. sih pendekatan itu? Apa sih keunggulannya? Apa sih kelemahannya? Kelemahan. Maka saya memilih itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Nanti kalau ditanya, loh, kenapa Anda menggunakan pendekatan? Anda harus katakan, iya karena keunggulannya ini, kelemahannya ini, dan saya kuasai. Ya, kan bisa bilang gitu. Saya kuasai, saya pahami ini. Kenapa saya memilih? Karena tahapannya sederhana dan dalam judulnya ini memang masih bisa cocok. Berdasarkan hasil referensi, berdasarkan bacaan yang saya lakukan, pola ini sudah dilakukan oleh tesisnya 1, 2, 3. Nah, lagi. Nah, tadi ya baca tesis dan disertasi, cermati situasi kondisi aktual ya dan adanya masalah yang jelas. Jadi jangan masalah dibuat-buat ya. Nanti Iya, kalau masalah dibuat-buat jadi bingung. Misalnya begini, tadi contoh, Deden ke sekolah SD di wilayahnya. Padahal Deden itu belum menemukan masalahnya. Udah Deden langsung ngarang aja. Ini di sekolah ini masalah matematika. Tapi sebenarnya matematika nggak ada masalah. Setelah nanti dilihat di rapot sekolah, matematika rata-rata 8 ke atas. Itu kan berarti nggak ada masalah. Nanti akan kebingungan sendiri ketika dia ingin menerapkan apa yang di. Nah, itu yang saya bilang situasi kondisi. Kalau situasi kondisinya benar, maka nanti cara kita mengeluarkan argumentasinya pasti selesai. Ini contoh ilustrasinya gini. Tadi Dewi ke Blok M. Ternyata Dewi menetapkannya apa? Mobil. Padahal mobil. kondisinya tidak hujan misalnya. Betul. Setelah itu dia Kurang dibantah tepat. sama orang. Kenapa Dewi kok menggunakan mobil sementara Gojek lebih cepat dan aman? Kan bingung kan? Karena dia nggak tahu situasi kemarin tadi hujan apa enggak. Misalnya seperti itu. Iya. Kalau Dewi tahu, Nah, dia akan mengatakan dengan tenang, oh iya Pak, mahal karena kami harus ini hujan. Kalau pakai motor kami nggak akan bisa jalan dan seterusnya. Selesai kan? Begitu kan tadi Deden situasinya Deden ya. Di iya. sekolah SD, padahal masalahnya bukan di matematika. Pada saat tahapan seminar hasil penelitian, Deden ditanya, Nen, kenapa ngambil matematika? Wah, dia bingung argumentasi matematika. Setelah dicek, coba lihat di rapot loh. Kok rapot matematika? Kok kamu bilang masalah? Sementara ada masalah di
tadi misalnya di PMP-nya tuh 5A, kan jadi bingung kan? Iya. Nah, ketika mengada-ngada, itu dalam sikap ilmiah jadi kurang bagus. Tuh. Simple ya. Nah, ini saya ngajarin sih simple. Manajerial. Ya, oke. Nah, terus tersedia data dan rujukan. Kan harus ada data dan rujukan. Tadi, kenapa saya menggunakan ini, kenapa metodologi ini yang saya pilih, kan ada sedia rujukan. Sumber rujukannya bisa tadi disertasi dan tesis. Sumber rujukannya bisa Terdahulu. tadi laporan di sekolah. Sumber rujukannya bisa tadi raport yang ada. Jelas ya, rujukan data informasinya. Jadi supaya dia tidak subjektif. Ini yang dibilang ilmiah. Nah, ini menentukan beberapa topik. Yang dibilang beberapa berapa? Ya pokoknya lebih dari satu lah, gitu kira-kira. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang keduanya itu identifikasi masalah dan buat 3 alternatif judul penelitian. Di identifikasi masalah itu yang saya maksud adalah identifikasi masalah. Masalah di sini nih, lihat, ruang lingkup kawasan penelitian TP. Jangan Anda mengidentifikasi masalah, ya kan? Tapi masalahnya tidak berhubungan dengan KTP-an. Lihat kawasan TP. Jelas ya? Nanti ternyata di sini masalahnya tentang permasalahan kinerja guru. Itu kan jadi nggak ke situ kan? Itu mah MP gitu ya. Biasanya kita berhubungan dengan masalah-masalah pembelajaran. Kita itu biasanya. Masalah-masalah pemanfaatan media, evaluasi nanti kelihatan di dalam itu sumber belajar kita. Jadi biasanya berhubungan dengan sumber belajar. Lalu ada kesenjangan antara kondisi idealis dan realita terhadap penerapan yang berkaitan dengan substansi ketepian tadi ya. Iya, Pak. Kembali ke subjek. Jadi ini bisa digunakan juga, makanya ini irisan bisa digunakan untuk posisi pada saat menentukan topik dan juga pada identifikasi saling berkaitan. Maka posisi dia saling berimpitan di sini. Lalu sudah cukup jelas ini 3 alternatif judul penelitian nanti. Kalau sudah judul berarti terformulasi. Namanya juga judul terformulasi. Kalau tadi topik masih lepas-lepas kan? Iya. Saya bilang kan, ini kalau identifikasi dan 3 judul sudah terformulasi. Kalau yang terformulasi, yang penting ada 2, harus jelas subjek dan konteksnya. Ada juga orang mengatakan harus jelas antara lokus dan fokus. Lokus dan fokus. Fokusnya apa gitu. Fokus itu bicara tentang kesubstansinya. Lokus itu bicara tentang di mana lokasi penelitian itu dilakukan. Jelas ya? Jelas, Pak. Ini yang lain jelas nggak? Abdurrahman jelas, Abdurrahman? Jelas, Pak. Sofia? Ya, insya Jelas Allah, ya? Pak. Ya Allah, Jelas, Pak, jelas. jelas. Jelas, Pak. Oke, mantap ya. Lalu berikutnya, setelah sudah dapat 3, argumentasi ketiga. Nah, di sini argumentasi ketiga judul ketika nanti mau proses bimbingan untuk menetapkan satu judul. Jadi pada saat Anda memberikan argumentasi, itu sudah mulai kecenderungannya mau yang mana dari 3 itu. Nanti ada A, B, C. Tapi bisa aja mahasiswa itu ketika ditanya, saya juga masih bingung Pak di antara 3 ini yang mana. Coba bagaimana saran Bapak sampai diskusi dan seterusnya. Itu juga bisa kejadian begitu. Tapi ada juga sudah kecenderungan. Nah, yang dibilang argumentasi apa gitu ya? Argumentasi itu kan alasan logis terhadap ketetapan hatinya gitu atau judulnya. Yang pertama argumentasi berkaitan kesesuaian dengan keilmuan program studi TP. Diyakinkan bahwa yang saya teliti ini berkaitan dengan KTP-an. Lihat di landasan pendidikan, lihat kawasan TP. Lihat juga di hasil, balik lagi bahan-bahan yang di sini juga dipakai. Lihat dari referensi dan tesis seseorang yang memang dalam jurusan kita. Lalu urgensi dan manfaat. Minimal sekali lagi, penelitian itu bermanfaat di mana dia diteliti, itu minimal gitu. Iya. Misalnya dia penelitian di sekolah SD ini berarti yakinkan bahwa ini bermanfaat di sekolah SD itu. Bagaimana cara saya meyakinkan? Bisa dikatakan bahwa saya sudah coba konfirmasi ke kepala sekolah saya. Kalau memang Anda kepala sekolah, saya sudah konfirmasi juga ke guru-guru saya yang akan menapar ini, ternyata membutuhkan. Konfirmasi itu tidak selalu dia dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan juga bisa mencek ulang terhadap itu. Tapi umumnya sih ke atasan, karena dia dinilai oleh atasannya. Kalau kepala sekolah bisa lintas kepala sekolah, berdasarkan cek
ternyata membutuhkan ini dan seterusnya. Manfaat. Jadi sejak awal idenya itu sudah harus tergambar manfaatnya. Terlepas nanti ternyata tidak, itu lain lagi konteksnya gitu. Sama kayak teman-teman mau beli buku. Mau beli buku, kan pertama kepikiran, oh nanti buku ini saya beli karena ingin saya baca 1, 2, 3. Oh saya beli baju itu karena manfaatnya nanti bajunya akan saya gunakan untuk ini. Kan kalau Anda membeli baju ini, entah kapan saya beli, saya nggak tahu, pokoknya saya beli aja. Nah itu kan problem jadi akhirnya. Karena sekali lagi, ketika karya ilmiah ini pertanggungjawabannya bukan individu. Kalau pertanggungjawaban individu kan bisa katakan, ya sudah biarin aja saya rugi, nggak apa-apa, ini kan uang saya aja. Selesai itu, subjektif. Tapi ini ilmiah. Kalau ilmiah ketika ditetapkan, Anda harus meyakinkan bahwa ini untuk kepentingan sekolah, guru, atau program studi, dan seterusnya. Disitulah argumentasi ilmiahnya. Jelas ya? Nah itu nanti diraih aja di sisi manfaat urgensi. Urgensi itu tingkat kepentingan, tingkat kemendesakan, mendesak. Semakin mendesak semakin bagus. Kenapa mendesak? Anda bisa melihat nih tekniknya. Kalau dilihat dari data series, misalnya data series itu data apa? eh, Berkelanjutan. Misalnya data series 3 tahun Pak, misalnya bisa dikatakan begitu. Atau data series 3 tahun Pak, di sekolah kami ini ternyata ada kecenderungan penurunan di nilai ini. Nah itu urgensi berarti 3 tahun turun terus gitu misalnya. Kebayangkan? Atau bisa mengatakan 3 tahun Pak, ternyata tidak ada guru yang mampu untuk mengajari. Bisa juga begitu. Dibukti ini segala macam. Ini sekarang masih dirangkep-rangkep Pak. Nah sekarang saya ingin menetapkan sebuah metode yang nanti akan digunakan entah gurunya siapa aja. Nah itu juga bisa dasar sebuah urgensi. Urgensi itu bisa dilihat dari siapa sekarang yang menangani, ada atau tidak, bisa. Bisa juga urgensi karena terkait dengan nilai yang semakin lama makin menurun. Dua, atau yang ketiga bisa juga urgensi yang dilihat dari forecasting. Tahu forecasting? Perkiraan, Pak, ini kalau sekarang tidak diajari, maka sekolah kita ini 1 tahun, 2 tahun ke depan ini bisa masalah, Pak. Nah, itu jadi urgen kan? Padahal dia masih belum. Dia ini namanya forecasting. Perkiraan untuk kepentingan. Lalu yang ketiga, memang namanya juga penelitian itu adalah objektif, tapi tidak terlepas sebetulnya pada subjektivitasnya gitu. Itu tidak terlepas. Kayak saya aja, ketika saya menyampaikan kan saya berlaku objektif, tapi kan ada subjektif saya, cara saya, style saya, gaya saya menjelaskan itu subjektif saya. Tapi subjektif orang-orang yang berilmu kan pasti tidak merugikan orang banyak. Nah, ketika Anda bilang minat dan inquiry kuat, Anda katakan, saya ini sejak awal minat dengan ini, Pak. Gitu. Minat dengan ini apanya gitu. Misal tadi, kalau dulu orang senang minatnya tentang motivasi guru, atau juga ini motivasi tentang bagaimana penerapan ini, minat, inquiry-nya saya cukup tinggi untuk ini, Pak. Gitu. Nah, nanti itu tertimbang proses diskusi dengan pembimbingnya. Lalu yang keempat untuk memantapkan semua, jangan Anda meneliti sesuatu, Anda nggak ada modal. Modalnya apa di sini? Ini tersedia data. Data yang mana? Ini bukan data penelitiannya, tapi data untuk memperkuat argumentasi dari judul kita. Kalau data penelitian kan nanti pasal proses di berikutnya. Misalnya tadi Anda katakan bahwa tersedia data. Ini Pak, ternyata misalnya gitu. Guru-guru kami harus diajari tentang pembelajaran coding. Kenapa? Karena 1 tahun ini kebijakan telah muncul dan 3 tahun lagi sekolah kalau tidak ada guru-guru disiapkan ini maka akan bermasalah. Sementara target untuk sasaran dari pusat ini hanya 1 tahun sekali, itu pun kalau dapat misalnya seperti itu. Tidak ada datanya, sebutkan nasionalnya ini, data ini segala macam. Nah, sumber rujukan bisa digunakan berdasarkan rekomendasi, bisa. Jadi penelitian, misalnya Sophia ingin meneliti sebuah objek tertentu. Sophia ngelihat sumber rujukannya dari penelitian yang lain. Rekomendasi menyebutkan, misalnya, mohon kiranya penelitian lebih lanjut, bla bla bla. Itu bisa sebagai bagian dari dasar. Tapi sekali lagi, lingkupnya ini dalam satu kesatuan, nggak lepas-lepas ya.
Jelas kan maksudnya? Kenapa Sophia punya ide itu? Iya, karena saya berdasarkan hasil bacaan saya, ternyata ada sebuah riset yang merekomendasi bahwa pembelajaran cooperative learning dapat dimungkinkan diterapkan di sekolah dasar gitu. Padahal saat itu risetnya itu adalah di SMP, rekomendasi dia untuk diteliti di SD. Sophia kebetulan adalah guru SD. Kebetulan Sophia juga ada masalah di mata pelajaran, misal ya, mata pelajaran agama. Berarti dengan demikian, Sophia ingin meneliti cooperative learning ini di SD untuk mata pelajaran agama dari riset yang dilakukan di tingkat SMP yang sudah dia ambil lihat rekomendasinya. Nah, keuntungan dari seperti itu biasanya dia bisa menggunakan replikasi metodologi. Jadi, seseorang peneliti itu boleh menggunakan replikasi metodologi. Yang nggak boleh itu mereplik hasil penelitian orang, diakui itu penelitiannya. Jelas, data dan hasil penelitiannya digunakan untuk dirinya. Dan dia mengklaim dia yang meneliti. Itu nggak boleh. Kalau metodologi, kita bisa mengadop metodenya. Jelas, itu contoh kalau tadi ke Blok M, mobil yang dipakai itu dipakai orang lain lagi masih boleh itu. Tapi pada saat transaksinya Anda yang harus bayar, bukan kan udah dibayar sama si A, nggak bisa begitu. Jelas maksudnya. Begitupun Insya Allah, Pak. Jelas. begitupun jangan masalah hasil penelitian. Hasil penelitian nggak bisa mengatakan ini udah diteliti oleh A, katakan diteliti oleh A dengan apa deskripsinya bentuk X. Anda menggunakan deskripsi, Anda cuplik, Anda ambil. Saya peneliti dipsi X itu nggak boleh. Tuh, bedakan antara kita memanfaatkan hasil penelitian dengan kita kena dalam posisi plagiarisme. Ya, kalau dalam adaptasi model itu kita kan katakan bahwa kami menggunakan adaptasi model ini yang setelah kami modifikasi bla bla. Sama seperti tadi kendaraan. Kami mengendaraan kendaraan itu yang kemarin dipakai orang lain dengan apa? Dengan tujuan yang berbeda. Nah, boleh. Kendaraannya tetap tujuan berbeda, dibayarnya oleh yang bersangkutan, bukan oleh kita, bukan oleh orang itu. Nggak bisa kalau itu. Itu analogi. Jadi ilmiah itu sebenarnya jangan dilepas pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari, kalau teman-teman orang ilmuwan, itu sebenarnya juga menerapkan hal yang ilmiah. Nah, ini saya ingin menjungkir balikan seringkali ilmiah dianggap belenggu, dianggap kesulitan, dan seterusnya. Ya, nah sudah sampai di sini, nanti sudah dapat ini konsultasi dan konfirmasi ke pembimbing 1, 2 untuk menetapkan satu judul. Modalnya apa? Sekali lagi, modalnya di poin 3 ini. Nah, nanti apa ciri khas judul yang baik? Nah, judul yang baik spesifik. Jelas dia yang akan ditelitinya jelas. Jadi dari judulnya itu jelas. Oh, ini yang dijudul ini, spesifik yang dijelas. Lalu dia fokus. Fokus itu bukan berarti sedikit dan banyak. Ya fokus saja udah. Tidak bercabang-cabang dia, fokus. Ya, fokus. Kalau bicara variabel, ya variabel itu jelas yang diteliti. Ya, nah biasanya karena ini S2 ada 2 variabel minimal yang dimiliki, bukan hanya 1. Lalu ketika orang melihat judul, itu terkesan, oh ya ini bisa dilakukan. Jadi seorang peneliti harus yakin bahwa ketika judul sudah ditetapkan, maka ini harus dapat dilaksanakan. Kan contoh ekstrim kayak tadi, saya naik kendarai dengan mobil dalam tempo untuk ke Banda Aceh dengan waktu 1 hari. Itu kan nggak logis jadinya. Paling mestinya kan 2 hari. Nah, kayak gitu gitu. Nah, yang logisnya saya mengendarai mobil ya kejangkauan saya mungkin hanya di daerah Pelampung. State-nya kayak hampir sama gitu ya. Padahal kalau orang yang paham, wah ini keliru karena konteksnya sudah beda ini antara bicara Lampung dengan Aceh. Ketika Anda mengatakan itu perjalanan hanya 1, apa mungkin gitu misalnya. Padahal sebenarnya 2 hari 2 malam. Nah, padahal ini kendaraan. Sama ketika nanti bicara tentang rumusan
rumusan sebuah ini. Kalau saya sudah hafal nih sebenarnya benar apa enggak ini, atau udah saking hafal karena apa seringkali berhubungan dengan penelitian gitu ya. Nah, udah pastikan adanya dukungan gitu ya. Ini penting. Artinya ada dukungan gitu. Misalnya dukungan itu mana? Dukungan terhadap internal kalau internal kampus artinya kan antara pembimbing dan pribadi kita gitu, oh ya terdukung. Dan dukungan juga bisa dukungan dari kantornya gitu. Jangan ada konflik. Ini saya kasih tahu ya, dulu pernah misalnya terjadi konflik, kepala sekolahnya nyuruh objek penelitiannya mata pelajaran X, ternyata si mahasiswanya mata pelajaran Y misalnya. Kenapa kepala sekolahnya bilang X? Karena dianggap guru itu adalah guru mata pelajaran X gitu. Nah, karena komunikasi yang nggak langgeng kan jadinya nggak bagus. Akhirnya pas saat perizinan segala macam jadi akhirnya bermasalah. Nah, itu contoh kayak gitu misalnya. Dukungan itu seperti itu misalnya contoh. Ya, karena bisa saja kan seseorang itu terikat informasi yang tersampaikan dari kepala sekolahnya gitu ya. Atau hal yang lain, ternyata ada juga dukungan yang basis risetnya itu basis riset yang dibiayai gitu. Basis riset yang dibiayai sementara sudah approval, lalu melenceng pada formatnya sudah ada. Nah, itu kan jadi masalah nanti. Jadi akhirnya lamanya itu karena persoalan seperti itu. Nah, biasanya kalau basis-basis yang dibiayai oleh hibah atau apapun juga biasanya ada matrik, ada apa skema format yang memang secara spesifik diatur ya gitu. Mungkin ada tambahan kelengkapan informasi yang terbuka. Nah, hari ini cukup ini aja. Sekarang saya buka pertanyaan ke teman-teman. Saya tidak melihat satu persatu terhadap yang telah diajukan, tapi ini modal untuk ketika melihat mereview lagi dari yang sudah diajukan ke saya gitu ya. Jadi dengan cara cepat, kalau yang sudah diajukan saya, pertanyaannya balik ke masing-masing. Apakah saya sudah memenuhi kesesuaian dengan keilmuan program studi? Apakah saya sudah menjelaskan tentang urgensi yang dimaksud tadi, urgensi dan manfaat baik dari mungkin dari eksternal atau internal? Apakah saya secara pribadi memang ini minat dan ikhtiar yang kuat? Lalu apakah setelah ada dukungan tersedianya data dan sumber rujukan yang saya gunakan untuk mengawali penelitian, itu menunjukkan start point-nya bahwa ini posisi orang ini confirm nggak terhadap apa yang dia teliti. Oke, saya buka hanya jawabnya 15 menit aja. Ada yang mau tanya, ada yang mau ini, mau mendalami? Baik, Bapak, punten mohon izin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak, dengan adanya ini yang tadi Bapak paparkan, tadinya jujur Pak, Dewi itu bimbang, Dewi khawatir dan makanya belum sempat konsul dengan Bapak mengajukan judul karena memang ada suatu kekhawatiran sendiri yang belum mantap dan alhamdulillah tadi Bapak perkuat di sini adanya urgensi di mana urgensi ini cara menemukan dan harus mendesak diselesaikan gitu. Jadi membuat mantap. Jadi mau izin untuk langsung Pak konsul mengenai minat yang tadi Bapak sebutkan minat Dewi insya Allah mau ke R&D ada riset dan development. Adapun memang ditemukan masalahnya ini setelah wawancara dengan guru sebelumnya yang kelas 6 juga ternyata materi rangka manusia ini rata-rata siswa ini nilainya rendah. KKTP-nya saja sampai kurang tercapai ya hanya ada 40% setelah dianalisis. Kemudian dinilai rata-rata juga di KKTP juga kecil. Kemudian setelah wawancara kembali selain dari nilai yang saat tahun yang kemarin ternyata tahun yang lalunya juga berdampak karena memang nilai itu kecil. Kemudian dilihat dari pembelajaran juga posisi anak-anak duduknya juga kan kurang tepat gitu ya Pak ya. Jadi si porsi tulang ini dikhawatirkan makanya dilihat dari urgensi itu juga mengambil materi itu yang akan kita teliti. Adapun judul yang betul atau tidaknya punten ya Pak ya hanya sharing itu mohon masukannya Pak.
pengembangan media MES berbasis augmented reality pada materi kerangka manusia dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas 6 di SDN Neglasari 02. Itu sih Pak yang ingin ditanyakan, apakah itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini spontanitas dulu ya saya tanggapi ya, biar singkat-singkat. Jadi nanti Mangga Pak. kalau memulai sesuatu kalimatnya itu jangan menggunakan saya ingin riset development, itu keliru lagi. Jadi Baik yang Bapak. diungkapkan yang pertama adalah masalah dan substansinya. Dari Baik. masalah dan substansi baru bicara tentang. Jadi R&D itu sebagian dari konsekuensi dari yang saya ingin kembangkan gitu, seperti itu ya. Baik Pak. Nanti dilihat, nanti kalau saya lihat rumusannya dulu setelah dirumuskan ya, nggak apa-apa. Yang penting ini menyampaikan idenya dulu. Ya clear sih kalau idenya ya. Silakan nanti. Tapi nanti formulasi itu kan harus dilihat pada lokusnya harus jelas, fokusnya harus jelas, Baik Pak. termasuk juga apa lingkup yang akan diteliti ya. Oke, lanjut singkat-singkat ya seperti Dewi tadi ya. Siap. Silakan. Yang lain coba. Siapa yang lain lagi? Ya, baik, Silakan, saya coba. dulu, Pak. Ya, silakan. Ini sambil saya Eh, silakan, silakan. yang saya ingin tanyakan, Pak, kan sebelumnya saya ngirim ke Bapak itu semuanya matematika, tapi setelah saya melihat tadi paparan Bapak mengenai urgensi dan kebermanfaatan, itu saya lebih tertarik dengan aksara Sunda, Pak. Jadi maca dan nulis aksara Sunda. Tapi kenapa waktu itu saya tidak sampaikan ke Bapak sebagai 3 tesis alternatif? Dikarenakan saya takutnya itu ini kan lokal gitu Pak. Jadi tidak diterima kalau lokal gitu. Jadi ingin ditanyakan kepada Bapak, apakah aksara Sunda atau bahasa Sunda juga diperbolehkan gitu Pak? Karena ini bahayanya atau urgensinya itu melihat dari masalah gurunya pun dalam hal menulis dan membaca aksara Sunda sudah mulai hilang gitu Pak. Sehingga kepada siswanya ada yang hanya mengandalkan ngasih buku paket dan hasilnya dirasakan jelek gitu Pak di hasil evaluasinya. Di kecamatannya Lindung pun di saya hanya sebagian orang yang bisa itu gitu Pak. Nah, kalau saya membuat sebuah e-modul interaktif mengenai maca nulis aksara Sunda itu kebermanfaatannya akan sangat terasa mungkin itu bagi saya Pak. Tapi yang ingin ditanyakan bagi saya apakah boleh Pak untuk bahasa Sunda karena itu adalah muatan lokal begitu Pak. Itu aja Pak. Kalau itu dengan cara cepat saya bilang boleh ya. Jadi soal boleh atau tidak, jawabannya di dalam panduan penulisan kita kan tidak menyebut itu. Panduan yang ada di apa? Di Wika. Itu kan rule ya. Kalau pertanyaan rule itu lihat aja di panduannya, nggak ada yang menyebut itu. Jadi mungkin dari daerah itu malah malah bisa urgen, silakan, nggak apa-apa. Ya, itu Mas ya. Kan nanti kamu coba Siap lihat jelas. di dalam panduan lingkup itu kan nggak ada di panduan yang itu. Iya, Ya, iya kalau betul bicara Pak. boleh atau tidak dari konteks aturan yang ada di Wika boleh-boleh saja tuh. Ya, Siap Pak, maju Pak. ya. Nanti dikonfirmasi dengan ini ya. Kan saya bilang ini harus dua ya. Nanti jadi seperti tadi Dewi juga nanti dibilang maju itu setelah dirumuskan, rumusin dulu, rumusin judulnya. Nanti dari rumusin judul nanti saya kasih saran. Oh ya ini sudah bagus. Oh ya ini enggak gitu. Walaupun nanti bisa aja proses berjalan itu ada perubahan ya. Itu biasa itu begitu-begitu. Baik Kadang Pak. bisa juga terjadi perubahan. Tapi yang penting langkahnya udah pasti dari step by step. Ya, lagi lanjut siapa? Ibu dulu kata-katanya boleh? Ya, silakan. Bentar ya, Dek. Izin bertanya, Pak. Ini kan kemarin jujur saya belum ngasih apa 3 alternatif judul. Hmm. Permasalahan di sekolah kan penelitian itu berdasarkan masalah. Kemudian yang saya lihat di masalah di sekolah itu kan kebetulan saya ngajar di TK. Jadi ada terutama tentang huruf hijaiyah karena di TK juga sudah dikenalkan anak-anak membaca Al-Quran mulai dari huruf hijaiyah alif sampai ya gitu.
Nah, dari situ bisa terlihat bahwa anak-anak tuh ada misalnya kesulitan ketika misalnya membaca itu dari huruf alif dari A gitu sampai ya gitu karena fonologisnya belum siap. Nah, dari situlah saya tuh mau melakukan penelitian tentang pengenalan huruf hijaiyah berdasarkan fonologi gitu, Pak. Jadi tidak berurutan sebagaimana alif sampai ya, tapi berdasarkan kemampuan anak mulai dari misalnya dari huruf bibir. Kalau di makhorijul hurufnya itu asyafatain ya, dua bibir. Kemudian kalau di fonologi itu bibir aja gitu, kayak misalnya B, M gitu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, karena itu berhubungan dengan pembelajaran otomatis saya berniat untuk membuat pengembangan media interaktif karena kalau misalnya ini berhasil di TK saya, ini insya Allah akan bermanfaat untuk semua gitu. Apalagi misalnya nah, sampai jadi buku dan lain-lainnya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, eh, sama juga yang lain ya komentar saya. Silakan pokoknya selama kejawab ini kan saya kasih lihat nih sesuai dengan ilmu, urgensi, manfaat, minat, dan nanti ada levelnya. Ini saya kasih tahu cara untuk teman-teman kalau masih dalam posisi bimbang ya, cara menetapkan tuh. Ini saya kasih tahu tekniknya supaya ini nanti eh, lanjut lanjut silakan sambil saya kerjakan ya. Nanti yang lain coba. Baik, Pak. Ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Saya itu sudah melakukan studi pendahuluan ya, Pak, dan ada masalah itu memang di kami itu pembelajaran kalau jika tadi dari penjelasan Bapak itu kan ada yang yang diambil itu data sekunder ya, boleh data sekunder dari nilai rapot dan memang saya mengambil itu tidak hanya nilai rapot sih, nilai harian juga gitu. Nah, cuman ada beberapa mapel yang memang tidak bisa saya akses ya secara keseluruhan. Jadi saya hanya eh, mengakses mapel yang saya akses saja gitu, yang bisa diakses dari guru-gurunya. Lalu saya dapatkan tuh memang rata-rata di kami itu sudah memakai media pembelajaran. Yang jadi masalah itu eh, tidak apa masih parsial gitu, tidak terkoordinir di satu media gitu yang ada di sekolah itu. Dan akhirnya pas ini ini setelah membaca beberapa referensi itu, ini kalau LMS itu cocok nih untuk masalah ini. Namun yang jadi masalah itu data yang yang saya dapatkan itu kan tidak keseluruhan, Pak. Maksudnya tidak seluruh mata pelajaran. Seperti misal saya lihat nilai fisika itu rendah, tapi saya tidak bisa mengakses dan tidak bisa berkomunikasi dengan gurunya bahkan gitu, karena memang eh, ketika saya ajak ngobrol tidak memberikan data gitu. Nah, kalau permasalahan seperti itu bagaimana Pak? Apakah tetap lanjut atau mungkin saya harus melakukan studi pendahuluan ulang gitu ya untuk menentukan apa si judul ini gitu. Jadi penelitian dan judulnya, Pak. iya. Studi pendahuluan itu biasa dilakukan bukan untuk menetapkan judul sih. Sebenarnya studi pendahuluan itu dilakukan untuk mengetahui tentang masalah masalah-masalah yang orisinil masalah yang memang diangkat sesuai dengan kondisi real gitu ya, studi pendahuluan. Tapi ada juga yang mengatakan studi pendahuluan itu dari berbagai aspek. Studi pendahuluan itu bahkan sampai tingkat feasibility studi itu bisa dilakukan atau tidak, kesiapan anggaran juga dilakukan atau tidak, perizinan diperkenan atau tidak. Jadi ada yang mengkategorikan atau mendeskripsikan bahwa studi pendahuluan itu yang bersifat umum ya, persiapan untuk sebuah penelitian dilakukan. Tapi ada juga yang hanya memastikan ya bahwa penelitian yang dilakukan itu benar-benar urgen atau tidak gitu ya, seperti itu. Karena nanti kalau itu sudah ditetapkan, maka sebenarnya memperkuat argumentasi dia ketika penelitian. Jadi dalam studi pendahuluan itu kan ya itu dulu posisi Dwi Pinurur itu pada posisi di mana studi pendahuluan itu gitu ya, positionnya gitu. Nah kalau positionnya itu ada
dari kondisi yang ada gitu ya, dari tadi yang sampaikan, silakan aja diskusikan, silakan aja dilaporkan secara utuh seperti apa. Nanti dasar itu baru menjadi bahan pertimbangan pembimbing. Oke nih bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Kalau sekarang kan baru lisan ya. Nanti coba dilihat komponen apa. Nanti kan bisa saja argumentasi. Justru inilah tantangan penelitian yang dilakukan itu bisa juga begitu. Bisa juga gitu Dwi ya. Jadi ini nggak bisa. Nanti kan ada cara, ada diskusi bagaimana cara untuk memperoleh dari data yang ada. Nah, yang saya maksud tadi data sekunder, artinya itu penelitian itu pada umumnya itu dilakukan menggunakan data primer ya. Nah, data sekunder itu adalah data pada saat kita melakukan studi pendahuluan. Tapi ada juga nah sayangnya di sini jarang dilakukan. Hanya satu-satunya dulu pembimbing yang saya bimbing dulu. Itu studinya namanya desk studi ya. Jadi studi literatur. Dia tidak menggunakan data di lapangan, dia menggunakan data-data yang ada di perpustakaan. Itu dulu saya pertahankan itu, akhirnya mahasiswa itu tetap dan cukup memuaskan juga, kebetulan juga bagus itu yang bersangkutan menginquiry-nya gitu cara seperti itu. Jadi gitu Mas Dwi ya. Jadi nah di kita umumnya kalau saya pelajari kan biar kamu tahu juga karena gini penelitian itu yang dilakukan mahasiswa tidak bisa serta-merta tunggal dia ingin seperti A gitu aja saklek gitu. Tapi kita harus juga lihat ininya kelembagaannya Wika. Ini saya kasih tahu gitu ya. Saya itu karena kesempatan anak pembimbingnya saya umumnya dosen-dosen itu sukanya pengembangan model gitu kan model walaupun saya orang yang ini kejebak nggak apa-apa saya sudah ngomong tapi daripada bentrok sama banyak orang gitu ya tapi saya bilang kita ini kayak kejebak selalu kalau lihat penelitian di kita itu 1 sampai 3 tahun itu pertanyaan-pertanyaannya begitu sampai saya jadi ke bawah-bawah terus gitu padahal sebenarnya biar variasi aja untuk lakukan itu Dwi menurut ya seperti itu. Nah, kalau pengen zona nyaman ya udah ikutin aja saklek seperti pola itu ya juga itu bisa juga pilihan. Udahlah template-nya ini gini ini terus. Nanti kalau enggak ditanyanya ini seperti yang tidak ada ditanya gitu sama dia gitu karena dia selalu berpikirnya pada skema IRND terus walaupun saya sebenarnya nggak terlalu suka gitu kalau semua IRND. Jadi sebetulnya IRND itu kan bagian dari pilihan dari orang mana. Nah, dulu mungkin ada konsensus bahwa S2 di kita tuh harus ada pengembangan gitu, Mas Dwi. Jadi akhirnya pilihan seperti itu. Lihat aja 1-3 tahun. Waktu sebelum-sebelumnya kita ada studi hubungan, ada studi itu bisa masih dimungkinkan. Mungkin karena udah jenuh juga kali ya, karena sudah hampir 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun lakukan itu. Bukan 10 tahun, udah dari 2010, 2013 mulai itu ya sekitar 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Tidak apa-apa, nanti uraikan aja. Kalau untuk saya, kalau di posisi saya, mana ya? Yang paling penting kan gini, teman-teman asal tahu ya, kenapa sih disebut pembimbing? Tahu nggak apa makna disebut pembimbing? Membimbing itu tahu nggak? Ini kita membimbing. Membimbing itu ada kecenderungan sifatnya itu mengikuti si mahasiswa. Tapi kalau mahasiswanya tidak punya arah, akhirnya nggak selesai-selesai juga. Membimbing itu, kamu mau kemana? Ayo, saya ikuti, saya bimbing gitu. Ini gimana ini? Nanti pada saat titik tertentu yang kira-kira prinsipal keliru, ya udah pasti diarahkan. Gitu. Jadi keputusan saya ngalir dulu berdasarkan keminatan yang luar biasanya ini, tentu berdasarkan eksplorasi ya. Eksplorasi bacaan, eksplorasi dari ini, nanti itu dulu dipertaruhkan. Nah, setelah itu nanti pasti ada kompromi-kompromi yang dilakukan. Jadi jangan sebelum udah patah, sebelum patah itu sayang gitu. Nanti akan bimbang juga gitu. Nah, untuk supaya mantap, sekali lagi tadi yang baca tesis, disertasi, cermati situasi kondisi ini pegangannya. Ini kan saya gunakan berdasarkan pengalaman aja nih. Pengalaman kondisi yang ada ya. Gitu Mas Dwi. Nanti nggak akan ragu-ragu kalau udah pernah baca tesis disertasi terdahulu yang mungkin berhubungan dengan variabelnya kamu. Terus sama ini, baca situasi ini. Kamu tadi baru sini kan, cermati situasi kondisi. Ternyata dalam situasi kondisi ada masalah di trigger. Nanti ada jalan keluarnya itu. Pasti adanya itu, nggak mungkin nggak. Kita melakukan riset kok, kita bukan melakukan pemberontakan kok. Ya kan? Kan studi kamu studi penelitian, bukan studi pemberontakan. Jadi artinya apapun juga itu bisa diatasi. Jelas ya? Oke. Terima kasih Pak. Ya.
Lagi, siapa lagi? Kalau sudah cukup, saya mau lanjutin nih. Cukup ya? Saya kira udah cukup ya. Cukup. Nah, ini pegang nih. Ini perhatian beberapa untuk menyelesaikan tesis ya. Tadi kan ini guide. Ini kita baru tahapan ini loh ya. Nanti belum bagaimana nyusun proposal. Nanti ujungnya teman-teman setelah topik sudah judul udah langsung buat proposal. Kalau proposal itu kan sebenarnya bab 1, bab 2 kan bisa dipakai lagi nanti ketika lagi menyusun ya. Ya, proposal penelitian ya. Secepatnya setelah udah ide satu judul, udah mulai aja menulis cicil bab 1, bab 2 gitu. Buat aja dalam bentuk proposal gitu ya. Kan seperti itu. Nanti setelah itu dari proposal itu sebenarnya bisa paralel membuat bab 1 dan bab 2. Nah, perhatikan beberapa hal dalam menyelesaikan tesis. Yang pertama, ingat, fokus pada target yang disepakati. Jangan Anda keliru. Sudah disepakati X, tapi akhirnya menjadi Y dan tidak melakukan proses bimbingan. Ini jadi masalah nanti. Akan lambat, apalagi kalau sudah ketersinggungan antara pembimbing 1 atau pembimbing 2. Ya, hati-hati ya. Jelas ya. Ingat ini, fokus pada target yang telah disepakati. Itu satu. Lalu yang kedua, buat timeline rencana. Hari ini nih sudah hari bimbingan dengan saya. Dibuat rencana. Masing-masing individu nih. Bagaimana buat rencana yang baik? Coba beranikan diri. Anda tuh mau selesai kapan? Kalau Anda ingin mau selesai di bulan Desember, maka mundur. Jadwal dibuat. Anda mau selesai di bulan Juli, maka mundur. Gimana caranya, Pak? Tanya kalender akademik. Akademik wisudanya kapan sih? Wah, gitu mahasiswa hebat itu. Mahasiswanya Februari. Wah, kalau Februari nggak mungkin kamu harus wisuda Februari, kamu mau apa wisuda di bulan Februari. Wisuda bulan Juli. Wisuda bulan Desember. Oke, kalau gitu saya akan targetkan saya akan masuk di wisuda bulan ini. Berarti kan nanti dimundur buatin jadwal. Kalau misalnya selesai di bulan Juli, maka Anda pastikan sebulan sebelum wisuda baru selesai. Berarti saya bulan Juni selesai. Kalau saya bulan Juni selesai, maka penelitian saya mundur lagi 2 bulan seperti apa, 3 bulan. Tuh gitu taktis cara berpikirnya. Ya, ini masing-masing individu buat. Udah mulai nih, per 31 Desember Anda bimbingan. Nanti setelah berikutnya Anda sudah 1 tahun bimbingan dengan saya, mana kemajuannya, kan sih gitu kan nanti. Padahal baru 31 Desember 2025. Tapi pada saat nanti ketemu saya tadi bulan Januari, di minggu pertama saya bilang, ini udah setahun, kok nggak ada kemajuannya, saya bilang gitu nanti. Iya betul Pak, beda ganti tahun. Ya, das ya, semangat ya. Oke, fokus pada target yang disepakati. Artinya disepakati ini kan ada kedua belah pihak. Ada urusan dengan pembimbing 1, ada urusan pembimbing 2, bagaimana mengkomunikasikan. Lalu juga mungkin teman-teman yang guru ada kesepakatan dengan kepala sekolah gitu, atau kepala sekolah ada kesepakatan dengan kepala dinas dan seterusnya. Kayak saya dulu kesepakatan saya dengan direktur. Itu ya, seperti itu. Buat timeline rencana. Gimana cara buat timeline yang baik? Ingat jadwal wisuda kapan? Tahun 2025. Berarti kamu 1 bulan sebelum wisuda itu selesai. Tapi yang harus rasional. Ya, masa Februari ada wisuda Anda langsung selesai, kan nggak mungkin kan? Nggak logik gitu. Berarti bulan apa? Oke. Lalu berbasis data dan bukti. Nah, ketika konsultasi, ternyata proses basisnya data dan bukti. Anda ungkapannya, namanya juga pembimbing, Anda harus terus terang dengan pembimbing. Kalau enggak nanti repot. Salah jalan nanti pembimbingnya juga. Ya, menuntunnya. Terus terang aja, namanya juga pembimbing. Ya, oke. Pilihan metode yang sesuai, ini jangan keliru gitu ya. Tujuannya udah bagus, masalahnya sudah dapat, ternyata metodenya nggak sesuai. Jadi nggak karuan jadinya. Ya, sama kayak tadi, mau ke Blok M, ya, ternyata tujuannya mau beli makanan untuk tahun baruan kan bagus. Ternyata perjalanan ke sananya salah makainya. Ya udah, keliru, nggak selesai-selesai dia. Oke. Sistematis dan integrasi. Ya kita mulailah kalau komunikasi kita sistematis gitu ya. Sehingga ini memperlancar, jangan sampai ini bilang A, bilang B, B bilang C. Terus kemarin Anda bilang katanya lagi
lagi review instrumen, lalu setelah itu baru nulis bab 1, jadi lompat-lompat ketahuan jadi kualitasnya. Bimbingan itu kan dilihat kualitas. Berpikiran sistematis. Oke, yang pertama ini Pak, ini sudah dapat 3 judul, lalu sudah ditetapkan kecenderungan kami di judul yang satu ini. Lalu berikutnya ini saya buat proposal dari judul topik 1 ke ke proposal, ini ada 1 bulan Pak, ini selesai, atau ini selesai 3 minggu Pak, gitu. Di samping proses proposal saya buat, saya juga melakukan penguatan studi pendahuluan Pak terhadap desain. Nah, jadi kelihatan cara komunikasinya ya, seperti itu. Oke, lalu sebenarnya yang diharapkan ini ya, ini sama, nanti judul ini sama juga. Yang kedua ini, kalau ini bicara RTL-nya ya, konsultasi lanjutan. Ya, buat jadwal, ingat buat jadwal nih kan, suruh buat jadwal. Cari minimal 4 tesis dan 3 buku untuk mendukung penelitian. Cari mana buku yang ini, mana yang dibaca, supaya memperkuat ini kita. Tesisnya dari mana Pak? Dari dalam boleh Pak? Boleh. Dari luar boleh? Boleh. Ya, itu saran saya ada variasi, ada yang dari luar, ada yang dalam, dari 2 dari dalam, 2 dari luar, seperti itu bisa variasi begitu. Atau variasi terkait dengan kalau variabel yang saya telitinya saya pakai tesis ini, lalu kalau metodologinya saya pakai ini. Nah, hati-hati ketika melihat tadi ya metodologi, jangan salah orang pertanyaan penelitiannya seperti itu gitu ya, atau fokus penelitiannya, tapi ternyata metodologi yang dipakai salah ya, jadi bermasalah nanti. Jelas ya? Oke, lanjut. Nih, strategi menulisnya gimana? Jangan tunggu sempurna gitu ya. Pak Deden, mulai nulis-nulis sedikit. Sekarang mulai inquiry. Misalnya Pak Deden udah cocok nih, misalnya tentang strategi apa gitu. Cari, setiap ini dari dalam seminggu cari. Kan gampang di inquiry aja. Di ini ya. Terus kalau mau mantep, lihat buku, cari. Makanya penting jangan lama-lama bicara ketertarikan tadi ya. Sesuaian isi, ini juga jangan sampai bab 1, bab 2, 3 nggak sesuai isinya. Di depannya bilang mau meneliti terkait dengan misalnya tentang pembuatan komik, di ujung-ujungnya bukan buat komik dia bilang. Misalnya tentang pembuatan buku, ya kan kacau nih kalau begini ya. Itu jangan sampai begitu ya. Bangun relasi positif, maksudnya apa? Ya relasi positif dengan pembimbing lah. Anda kan lagi dibimbing, masa dibimbing? Nanti jangan sampai relasi jadi negatif. Kenapa? Setelah pertemuan, nanti ketemunya setelah ada peringatan, ya kan kacau itu kalau begitu kan. Jelas nggak ya saya maksud? Peringatan dari kampus, suruh harus selesai, baru dia ketemu lagi, kan kacau itu. Untung mahasiswa yang dengan saya nggak ada yang begitu, karena udah saya bilangin di awal. Nih, bangun relasi positif. Ya, nih kayak Dewi nih, sambil lagi denger ngajak makan, sini makan aja kita bareng-bareng nih, kerupuknya dimakan nih gitu. Jadi kita buat skenario relax di Penularan nih. Ayo Pak, kapan-kapan ke kebun ini jambu saya Pak, gitu. Kan jadi gembira. Kan nggak apa-apa, positif. Gratifikasi enggak, gratifikasi lah gitu. Santai-santai aja kita saling Udah santai ya Pak ya bimbingannya, apalagi offline. Oh mantap Pak. Kalau offline mah payah seperti kayak begini, yang satu makan satu enggak. Payah kalau gini. Ya. Jadi dibuat gembira ya. Jadi jangan dibuat beban ya. Jangan dibuat beban. Ya Allah, Pak. Yang penting kan kontak. Kalau mas saya sudah bilang sejak awal saya declare, saya itu orang yang relatif sibuk. Jadi kalau saya harus terkonfirmasi. Kalau nanti ini tiba-tiba ini berubah ingat, ya itu bagian dari risiko berkenaan saya. Inilah. Jadi waktu itu sangat berharga bagi saya. Jadi baguslah gitu ya. Mestinya juga harus range-nya juga harus bagus. Jadi kalau nggak diulang-ulang, nggak diingat, bisa lupa saya juga karena banyak lagi yang saya kerjakan ya. Betul. Nah, sifat bimbingan itu bisa kolektif seperti ini. Bisa juga individu. Tapi dalam sejarah, itu seringkali karena individu itu lebih cepat biasanya. Karena masing-masing orang kan berbeda. Nggak bisa kita masalah. Misalnya di sini ternyata Mas Dwi misalnya masih problem terhadap menetapkan terhadap judulnya. Tapi Sophia sudah lebih dulu, ya itu harus dilanjutkan ke Sophia, jangan menunggu. Atau sebaliknya,
Sophia ini sampai ini kok belum netapi 3 judul aja masih ragu-ragu terus gitu ya. Nah, ternyata Dwi sudah melaju ya, laju terus. Nah itu nggak boleh, jangan nunggu ini nanti kolektif, jangan. Itu saran saya. Walaupun nanti ternyata di ujungnya sudah bisa bareng tuh lain lagi, tapi kan tekanan batinnya kan pada situasi masing-masing. Jelas ya? Jelas. Oke. Bermanfaat ya, ujungnya itu kita harus bermanfaat ya. Jadi ini perhatikan berbagai hasil menyelesaikan tesis. Kalau bermanfaatan itu, jadi nanti susah-susahnya teman-teman menyesuaikan waktu, menyesuaikan juga konsentrasi, fokus, mungkin juga persoalan pembiayaan, persoalan juga keterkaitan dengan penggunaan transportasi karena kunjung ke sana sini. Itu kalau bermanfaat itu gugur semua itu keluh kesahnya gitu. Makanya penting kita meyakinkan ini bermanfaat. Minimal bermanfaat di mana sekolah kita yang teliti, yang pada saat kita teliti. Ya, jadi membayar semua itu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nanti itu gitu loh, bermanfaat gitu. Nanti suatu saat bisa jadi modal susun buku, modal melakukan sosialisasi, modal melakukan itu. Saya rasa pertemuan kita cukup sini ya. Nanti saya nanti saya share ke grup chat ini. Terakhir, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Cukup ya? Judul Hmm? sudah diajukan itu, Pak. Heeh. Itu eh, apa ya, maksudnya masukan dari Bapaknya itu kapan ya Pak bisa kami dapatkan? Yang mana? Yang Yang 3 judul yang sudah kami kirim, Pak. ini dulu. Setelah melihat ini, Oh bagian iya, ya nanti setelah itu ada perubahan nggak terhadap judul itu? oh iya, baik, Kalau baik. sudah tidak ada, baru saya nikah. Ini kan membantu lagi untuk lihat ya. Ya, Berarti kami harus setelah ini saya ini juga terpikiran untuk merubah beberapa ini sih Pak. Nah, itu dia. Jadi setelah ini berarti saya harus mengirim lagi ke Bapak ya Pak. ya. Jadi gini nih. Oke nih saya sorry saya ulang Ada lagi ini kan panduan. ini kan ada ini nih. Nah, itu ada panduan Ini ada dari ini nih. Bapak. Praktik pertimbangan ketika ragu-ragu. Ini buatin skor 1 2 3. Misalnya kesesuaian dengan keilmuan. Ini self evaluasi dulu. Misalnya tadi Dwi bilang nih yang judul A, ini judul ini kata judul titik-titik kan ditulis ya judulnya ya. Iya. Nanti ya Dwi ya. Nah dari sini Dwi bilang kesesuaian dengan keilmuan program studi. Menurut Dwi itu gimana gitu? 1, 2 atau 3 skornya. Kalau Dwi udah sangat sesuai bilang 3. Kalau kurang bilang 1 gitu. Untuk membantu. Nanti dari situlah diskusi dengan sayanya setelah sudah dapat ini semua. Ya. Kan nanti bisa saja terjadi kamu bilang 3, saya bilang 2. Nah disitulah nanti diskusinya. Ya. Terus urgensi manfaat. Menurut si peneliti gimana dari judul yang pertama, dari judul yang kedua gimana, judul yang ketiga gimana? Jelas ya? Ini skornya di sini 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Silakan, saya evaluasi dulu. Nanti bobot yang tertinggi, kalau maksimumnya berarti berapa? 12. Berapa? 12. 12 berarti. Nanti 12. 12. Tapi bisa juga nanti terjadi ternyata setelah saya evaluasi, kok ini 12 nih Pak. Ya silakan aja nanti bahannya ke saya nggak apa-apa gitu. Iya, Pak. Setelah saya kok 12 nah, nanti diskusi lagi gitu. Jelas ya diolahnya. Itu yang namanya analisis. Setelah diolah nih, kan diinput dulu. Input terus diolah, ternyata 12 biarkan nanti seperti apa silakan. Nah, nanti Dwi kejawab di sini, Wi. Nanti Dwi ada lagi bilang begini ke saya, Pak, saya pengen nambah lagi Pak aspeknya, silakan. Jadi ini kan baru 4 nih. Saya ada satu lagi aspek Pak. Apa aspek satu lagi? Dukungan pembiayaan misalnya begitu. Silakan aja. Ternyata dukungan pembiayaan Pak. Kalau yang ini saya dapat skornya 3 Pak. Karena dibiayai begini-begini. Bisa juga silakan. Nah untuk saya tawarkan 4. Tapi ada mau nambah lagi juga silakan. Jelas ya, untuk membantu ini. Nah, itu yang dibilang keputusannya akan benar karena dia menggunakan kriteria. Kalau sekarang kan mungkin kriteria bisa berbeda-beda. Heeh. Udah mantep ini. Ya, nanti masing-masing tulis. Ini di sini. Nah, ini saya ini kan biar juga saya ingat ya. Ini saya ini lagi. Ini nama mahasiswa ya, nanti di sini. Pak, iya.
Hmm, 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 hmm. Kan beres ini. Nah, ini nama mahasiswa itu apa kan? Iya, Ya, gitu ya. jadi enak. Set. Nanti ada judul. Ini ditulis ya. Mm-mm. Judulnya apa ya? Iya, Pak. Kelihatan. Ini baru, ini Pak, baru, ini baru penilaian kan yang bersangkutan. Jadi self evaluasi namanya untuk menumbuhkan kepercayaan diri masing-masing mahasiswa. Kenapa? Sudah Kita cukup ya? bisa bertemu lagi kapan Pak untuk Iya, Pak. judul ini? Hmm, kalau untuk judul ini bisa pribadi-pribadi ya, tergantung Iya. kecepatan aja. Kalau mau Oh, kolektifkan Sembilan. ya, kalau mau kolektifkan ya seminggu lagi gitu aja. Iya, Pak. Ya, Pokoknya siap menunggu via jadwal dari Bapak saja. enggak jadwalnya juga ditawarin ke teman-teman. Saya belum tentu, kan saya juga urusannya banyak. Nanti Iya, kalau ada makanya penawaran kita dari teman-teman, sesuaikan. kalau nggak ada teman-teman, saya anggap udah lancar-lancar aja. Saya orangnya begitu. Baik, Pak. Ya, Pak, Siap. baik. Berarti silakan. nanti minggu depan saya izin Pak untuk menghubungi Konfirmasi kembali kembali. apa ya untuk Ya, konfirmasi bisa bertemu atau tidak Pak. iya, ya. Ini harus ini. Ingat ya, oke ini saya ulang lagi ya. Ini Ah, mesti sudah dikuasai ya dengan Insya pegangan Allah. 3 nilai ini. Ya, jelas ya. Nah, Mm-mm. ujung dari sini adalah proposal penelitian yang saya harapkan. Sebetulnya setelah di sini. Nah, ini penting nih nanti di menetapkan satu Iya. judul. Ini sudah pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi menurut saya ini mesti segerakan dari versi ini. Nanti setelah dapat judul 1, baru bisa mengalir malah yang kedua itu ya. Setelah sudah pertimbangan dari siapa? Si pembimbing kedua juga gitu ya. Lalu setelah itu ini kan perhatian-perhatian teman-teman kalau jadi ini bisa jadi modal ketika ketika apa lagi diskusi sama siapa pembimbing yang selain saya gitu. Oh iya Pak, ini saya udah berdasarkan ini gitu. Jelas ya? Insya Makanya Allah. ini sekali lagi kayak gini kelajuan masing-masing mahasiswa ini. Eh, Mau tanya Pak, gimana? untuk konfirmasinya nanti via WA aja Pak atau via email. WA aja. Saya Ya. lebih sering di WA. Terus untuk bimbingannya itu paperless atau di print out Pak? Kita ketemu gitu. Ya itu tergantung kebutuhan ya. Nanti saya ini kontak ya. Tergantung Siap. kebutuhan aja supaya nggak ini. Saya coba konfirmasi dulu ya. Dewi ini dengan saya pembimbing 1, 2. Pembimbing Yang 2, dua, Pak. Dua pembimbing satunya siapa? Dokter Rudi. Pak Dokter Rudi. Si ini Abdurrahman. Saya sama Bapak pembimbing 1, Pak. Pembimbing 2-nya siapa? Pembimbing 2-nya Ibu Umi Patona. Dwi. Dwi siapa? Ini masih di mute kamu. Dek. Soal aja Pak. Hah? Untuk pembimbing dengan Bapak pembimbing 2 Pak. Pembimbing satunya Bu Masitowati. Si apa? Uswati. Pembimbing 1 Bu Masito, pembimbing 2 Bapak. Deden. Pembimbing 1 Dokter Rudi, pembimbing 2 Bapak. Iya. Oke. Jadi sekali saya lagi ya. apa ditanya? Supaya nggak keliru ya, itu pemilih 1, pemilih 2 bukan berdasarkan derajat itu. Karena saya mungkin di kepegawaian itu kan saya kan nggak mandek-mandek kepegawaiannya itu di apa di Wika. Kalau institut semua junior saya semua itu mereka gitu ya. Makanya saya bilang saya ngomong terus terang aja gitu. Karena saya di jenjang jabatan fungsional di sana kan memang ada karena saya kan di fungsional di tempat lain di kementerian Iya. gitu ya. Jadi biar tahu teman-teman kalau mereka mestinya kalau udah saya ngomong A dia A, ngomong B dia B gitu. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Ini biar tahu Iya. atau posisinya gitu. Tapi makanya benar-benar ya. Gitu, oke. Insya Allah. Nah nanti ini dipakai nanti. Nanti kalau ada misalnya pembimbing kedua atau pembimbing 1, Pak ini kan alat bantu. Jadi jangan ribut Betul. di sini gitu ya. Jangan Ini kamu alat bantu. ribut ini. Penting kamu ada dasarnya ketika ditanya oleh dosen entah 1 entah yang 2-nya, kamu mengatakan ini argumentasi yang saya lakukan. Oke, lanjut. Cukup ya? Saya mau tanya Pak, Gimana? konfirmasi aja Pak. Ini tuh Ya. masalahnya 1, judulnya 3 atau setiap judul itu dari setiap masalah itu? Yang mana?
Yang ini nih judul kan di nomor ini nih yang slide pertama tuh ada Ini, masalah kemudian tentukan 3 alternatif judul. Maksud saya ini, tuh 3 alternatif judul ini berdasarkan misalnya eh, judul satu masalahnya ini judul lain atau satu masalah judulnya 3 gitu. ya ini pasti masalah dengan alternatif itu satu kesatuan tuh, Pak. Ini kan cara kita memformasikan informasi ini. Pasti dia dengan masalahnya itu, Mbak, nanti alternatif judulnya bisa berbeda, Mbak. Itu Siap. itu bisa saya jawabnya kasuistik, Mbak. Oh, Bisa 3 masalah, bisa bisa satu masalah menjadi 3 alternatif bisa masalah dengan masalah tertentu bisa seperti itu. oke. Jadi lingkup itu agile sifatnya. Tapi yang saya maksud di sini sebetulnya masalah biasa alternatif juga berbeda. Ketika kamu rumusin masalahnya benar, pasti nanti alternatifnya juga pasti akan berbeda ketika buat 3 alternatif itu. Nanti ujungnya kan cuma ini, Mbak. Ini kan baru identifikasi, Mbak. Sesuatu yang nanti ujungnya tuh ketiga judul doang, balik ke format ini nanti. Jelas ya? Kalau ini Siap, Pak. ya kalau ini masalah aja bisa aja masalah bisa 10, bisa 20, bisa aja tuh, Mbak. Ya jelas ya? Jelas, Pak. Namanya juga identifikasi itu kan. Ya, Mbak ya? Mbak? Ya, siap, Pak. Oke, siap ya, gitu ya. Bisa ini. Yang ya, jadi masalah tuh bisa banyak itu. Tapi nanti judul mengerucut 3 alternatif judul aja. Nah, ini juga menjadi 3 aja gitu. Ya, dirangkum jadi sebuah judul. Oke, saya rasa udah jelas. Ini kan nggak saya jelasin lagi. Sekian, terima kasih. Baik, saya rasa cukup ya. Sudah 1,5 jam. Saya akhiri dengan ucap hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya live ya. Ini ada pekerjaan lain lagi. Ya, Bapak terima kasih ya Makasih, Pak Bapak. atas Terima kasih, bimbingan Pak. sama Terima kasih banyak. arahannya. Bapak mohon izin nanti Ya, di-share di terima kasih, grup ya Pak. Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya. Oke, teman-teman jangan dulu keluar ya. Kita konfirmasi dulu nih. Ya, mangga Yang Kang. mesti dikirimkan kepada Bapak dosen pembimbing itu yang halaman 2 saja atau gimana tuh Bu Dewi? Halaman 2 saja yang tadi judul ya, yang ada rubriknya itu. Yang tabel itu Iya, kan? Oke, jurnal berarti nggak ada itu apa-apa, cuma ini. nilai-nilai angka aja kan? Nilainya nilai angka itu pun yang menurut kita dari ketiga judul tersebut, kita yang akan memberikan poin mana yang lebih condong, yang tadi minat kita tuh kemana. Bu Dewi, Oke. punten. Berarti yang tadi kotak-kotak itu kan judul semua tuh yang pertama, kotak pertama. Berarti Teteh kotak buat yang 3 judul. lainnya itu hanya angka doang. Yang lainnya, Angka, kotak yang lainnya apa angka. ditulis narasinya juga dikasih angka. Langsung Iya, angka. itu teh angka untuk apa fungsinya supaya nanti si Bapak tuh tahu sebetulnya condong kemana teteh ini judulnya. Nah, nanti dikuatkan menurut Bapak, misalkan menurut teteh judul yang nomor 2 yang lebih dominan nih, yang lebih poinnya lebih tinggi. Nanti menurut Bapak poin 2 kah apa apa di judul yang kedua atau judul yang pertama nanti didiskusikan kembali. Jadi fungsinya kalau menurut Dewi jujur, Bapak ini kan orangnya sistematis ya enak. Jadi kalau misalkan dibuatkan rubrik seperti itu tuh, walaupun kita mengajukan 3 judul, kita tuh condongnya ke yang mana gitu. Berdasarkan permasalahan kita. Oh, Tapi angkanya nah, nanti ada penjelasannya gitu. nah, pertanyaan Ada aku gitu rubriknya itu ada yang di poin 1, angkanya 2, tuh 3. ada Nah, pakai Ya itu penjelasan kan? sesuai Enggak. dengan yang itu slide pertama tuh ya Heeh. itu. Anu itu panggalana urgensinya. alasan penguatnya, Jadi audiensi dan intinya sebagainya lah. Konam. yang di kotak itu intinya angka doang ya. Angka Sama doang, Ah, jumlah tapi nanti terakhirnya ada gitu. Oh penjelasannya. gitu. ya, kalau mau nominal uang, transferin aja Bu ke saya. Ya, Bu Sopi. Transfer. Mantap. Ya deh, Angka Jadi aja tidak ada udah. penjelasan intinya Pak Dewi, Ya, tidak ada penjelasan di file rubrik yang kita akan berikan. Dipisahin Nggak aja Panjas juga. sahin Pak, tetap Kayaknya sih tetap alasan ada ya penguatnya tetap pisah. ada Pak. Cuman dikasih metrik itu penilaian yang tadi
Nah, itu yang dikirimkan. Kan kita Mm-mm. udah ngirim ya alasan penguatnya kemarin tadi minta sama Kata mama Pak juga. Waspodo. Nah, itu dikirim juga Tambahkan itu ya gitu. Oke, oke. Halaman 2 lah gitu kan ya. Iyalah mohon halaman halaman 2 we 1-nya doang anu gitu. matrik doang Halaman eta. 2-nya alasan Supaya penguat lah supaya bisa nggak gitu. banyak file gitu. Kasihan Ya, beliau. Tuh di handap Benar. jelas. Dia handapna we alasan penguat kalau misalkan mau dideskripsikan kembali kenapa Ya, Akang teh condongkeun penguatnya. itu judulnya gitu. Penguatnya di bawah boleh. Siap. Oke. Oke deh, semangat ya teman-teman semua. Terakhir Bismillah minggu kita depan ini. lulus bareng. Can kepikiran nama arek mikiran malam tahun baruan heulanya. Ah, lah. Masalah mau Healing banyak. healing dulu ya. Maaf ya sayang, kita juga Oke. butuh waras. Terima kasih semuanya, Pak Betul Dwi, nuhun Bu Dewi, sadayana. Bu Ya, Suparti, Bapak dan anu di semua kelas kelas A B, sareng B. kelas A. Semangat ya Bapak Terima Ibu. kasih, Kita terima berjuang kasih bersama. semuanya. Bismillah, saling sharing ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Hatur siap. nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi